Assalamualaikum, selamat sore pemirsa. Kabar Merah Putih edisi Rabu 11 Februari 2026 hadir menjumpai Anda dengan sejumlah kabar seputar agenda Presiden Prabowo Subianto dan jajaran Kabinet Merah Putih serta kabar-kabar penting dan menarik lainnya. Saya Sita Paprika, selama 1 jam ke depan akan menemani Anda dan pemirsa. Inilah kabar Merah Putih selengkapnya untuk Anda. Kita mulai kabar pertama. Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri ke Istana Negara untuk menggelar ratas. Sejumlah menteri yang hadir diantaranya Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan ia akan melaporkan sejumlah perkembangan kepada Presiden, khususnya stok pangan jelang Ramadan. Sementara Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan hal yang akan disampaikan Presiden akan ia jelaskan usai rapat selesai. Progresnya dia pangan, khususnya beras, kemudian jagung dan hilirisasi. Harga juga harga stok kita. Hari ini ada rapat ya sama Bapak Presiden. Agendanya nanti setelah kita rapat baru saya akan kabari. Ada ini sel gimana SPBU-nya masih kosong di bahan bakar minyak? Saya pikir semuanya ada ya. RON 92, 93, 95, 98 semuanya ada kok. Solar juga ada. Jadi tinggal dilakukan B2B aja. Tapi kata hasilnya katanya untuk pengizinan impornya belum diizinin oleh SDM, ini benar nggak sih? Nanti coba saya cek ya. Lantas apa saja pembahasan dari rapat terbatas yang digelar oleh Presiden Prabowo hari ini? Kita bergabung dengan reporter TV One Fatima Albar. Fatima, silakan. Ya, Sita dan juga pemirsa, betul sekali memang Presiden Prabowo Subianto ini mengundang sejumlah menteri dan kepala badan untuk menghadiri rapat terbatas di Istana Negara Jakarta. Hingga saat ini rapat tersebut masih berlangsung, di mana memang rapat digelar pada sekitar pukul 1 siang tadi. Tadi sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia bagian Barat, sejumlah menteri memang sudah hadir, di antaranya ada Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, kemudian juga Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, kemudian juga ada Menteri Pertanian Amran Sulaiman, kemudian ada juga ada Mendikti, ada Dirut Pindad, Kepala BGN, Kepala BUMN, Mensesnek, dan juga Seskap, serta kepala negara yang turut hadir ataupun ikut dalam rapat tersebut namun melalui virtual. Dan kami juga menanyakan ke beberapa menteri apa saja rapat, apapun bahasan utama dalam rapat hari ini, dan memang disampaikan nampaknya dalam rapat hari ini membahas khususnya mengenai pangan, stok pangan, kemudian juga informasi ataupun isu-isu strategis nasional serta situasi ekonomi nasional. Dan tadi kami menanyakan kepada Menteri Pertanian, ini nampaknya untuk Menteri Pertanian sendiri akan menyampaikan stok-stok pangan khususnya untuk nanti pada saat bulan puasa, bulan Ramadan hingga Idul Fitri mendatang. Kemudian juga untuk Bahlil Lahadalia nanti akan menyampaikan apa saja yang ia paparkan kepada Presiden Prabowo Subianto dari Menteri ESDM sendiri. Nampaknya juga hampir sama untuk stok BBM di bulan Ramadan hingga Idul Fitri mendatang. Dan kemudian untuk Menko Perekonomian, ia menyampaikan pastinya mengenai perekonomian. Tadi dia juga sedikit menyinggung mengenai pertemuan tadi malam Presiden Prabowo Subianto dengan sejumlah pengusaha yang digelar di Hambalang, dan nampaknya juga akan menindaklanjuti hasil pertemuan tersebut dalam rapat hari ini. Jadi untuk isunya memang seputar strategis nasional, kemudian ekonomi dan ketahanan pangan, serta stok-stok bahan BBM pangan untuk Idul Fitri, maksud kami untuk Ramadan hingga Idul Fitri mendatang. Saat ini rapat tersebut masih berlangsung. Kita akan tanyakan hasil dari rapat tersebut dengan sejumlah menteri yang sudah selesai, apa saja hasilnya. Untuk itu kita kembalikan ke studio. Fatima Albar langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta. Terima kasih. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan dari 5 pengusaha di Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Selasa malam. Pertemuan tersebut berlangsung sekitar 4,5 jam mulai pukul 19 hingga pukul 23 lebih 30 menit.
Di momen itu, Presiden Prabowo menekankan pentingnya semangat Indonesia Incorporated yang berarti kolaborasi erat seluruh sektor, mulai dari pemerintah, dunia usaha, dan pemangku kepentingan. Para pengusaha yang hadir menyatakan komitmen solidnya untuk mendukung visi pemerintah dalam sektor strategis seperti pemenuhan makan bergizi hingga kedaulatan pangan dan energi. Sementara itu pada Senin malam, Presiden RI Prabowo Subianto juga menerima audiensi Asosiasi Pengusaha Indonesia APindo di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor. Selama kurang lebih 3 jam, Presiden Prabowo dan para pengusaha berdiskusi serta bertukar pandangan terkait kondisi ekonomi nasional dan tantangan dunia ke depan. Presiden Prabowo mendengarkan berbagai masukan dan aspirasi pelaku usaha termasuk pandangan mereka mengenai arah kebijakan ekonomi nasional. Presiden Prabowo menekankan pentingnya semangat Indonesia Incorporated, yakni kolaborasi erat antara pemerintah dan dunia usaha dan seluruh pemangku kepentingan guna memperkuat daya saing nasional serta mempercepat pembangunan ekonomi. Kita ke informasi selanjutnya. Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka meninjau lokasi bencana tanah bergerak di Desa Padasari, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Dalam kunjungannya, Gibran melihat langsung kondisi pemukiman warga dengan menaiki sepeda motor dan berjalan kaki. Wapres juga menyempatkan diri berbincang dengan salah satu warga yang rumahnya terdampak tanah bergerak. Dalam kesempatan itu, Gibran menegaskan jika pemerintah akan menyiapkan lokasi hunian baru di lokasi yang lebih aman. Wapres juga menjamin pengurusan dokumen penting yang hilang akibat bencana seperti sertifikat tanah, akta kelahiran, dan kartu keluarga akan diproses cepat. Tadi saya baru saja naik motor tadi ya Pak ya. Kita lihat lokasi. Hati-hati sekali, jangan memaksakan diri untuk kembali ke atas. Sertifikat mungkin akta kelahiran, KK atau apa yang hilang nanti bisa langsung diurus 1 hari jadi itu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu risau, ini segera kita maksimalkan penanganan bencananya, pemulihannya juga. Nanti akan disediakan tempat baru, hunian baru di lokasi yang lebih aman. Anda kembali di Kabar Merah Putih. Tim penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus menetapkan 11 tersangka perkara korupsi ekspor crude palm oil atau CPO dan produk turunannya periode 2022 hingga 2024. Perkara tersebut diduga menyebabkan kerugian dan kehilangan penerimaan negara hingga belasan triliun rupiah. Tim penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung menetapkan 11 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyimpangan kegiatan ekspor crude palm oil atau CPO dan produk turunannya POME Selasa malam. 11 tersangka tersebut terdiri dari 3 penyelenggara negara dan 8 pihak swasta, yaitu LHB selaku pejabat Kementerian Perindustrian, FJR pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, MZ selaku ASN pada kantor pelayanan Bea dan Cukai Pekanbaru. Sedangkan dari pihak swasta yakni ES, ERW, FLX, RND, TNY, VNR, RBN, dan YSR. Mereka diduga bersama-sama melakukan penyimpangan dalam kegiatan ekspor CPO dengan cara merekayasa klasifikasi komoditas. Direktur Penyidikan Jampitsus Syarif Sulaiman Nahdi menjelaskan, pemerintah sejak tahun 2020 memberlakukan kebijakan pembatasan dan pengendalian ekspor CPO untuk menjaga ketersediaan minyak goreng dalam negeri melalui mekanisme Domestic Market Obligation atau DMO.
Sarip menyebut dalam pelaksanaannya penyidik menemukan adanya rekayasa klasifikasi ekspor CPO berkadar asam tinggi diklaim sebagai pome atau limbah, sehingga dapat diekspor tanpa memenuhi kewajiban DMO serta membayar bea keluar dan pungutan sawit lebih rendah. Beberapa tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan dalam kegiatan CPO dan produk turunannya. Menemukan adanya penyimpangan berupa rekayasa klasifikasi komoditas ekspor CPO, ya, yang secara substansi merupakan CPO berkadar asam tinggi yang sengaja diklaim sebagai pome atau PAO dengan menggunakan HS code yang berbeda, di mana HS code ini diperuntukkan bagi residu atau limbah padat dari CPO. Rekayasa klasifikasi tersebut itu tujuannya adalah untuk menghindari pengendalian ekspor CPO. Akibat perbuatan para tersangka menimbulkan kehilangan penerimaan negara dan juga merusak kebijakan pengendalian CPO serta rasa keadilan di masyarakat. Hingga saat ini kerugian keuangan negara masih dalam proses penghitungan oleh tim auditor. Namun berdasarkan perhitungan sementara, kerugian atau kehilangan penerimaan negara diperkirakan mencapai antara 10 triliun 600 miliar rupiah hingga 14 triliun 300 miliar rupiah. Terhadap seluruh tersangka, penyidik melakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung dan Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Novan Santoso, TV One mengabarkan. Kita ke kabar lain, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menghadiri rapat kerja bersama Komisi 9 DPR membahas jaminan kesehatan nasional serta polemik BPJS Kesehatan penerima bantuan iuran. Agenda tersebut turut dihadiri Direktur Utama BPJS Kesehatan dan Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional. Rapat kerja bersama Komisi 9 membahas implementasi penghapusan tunggakan iuran bagi pekerja bukan penerima upah. Selain itu, dibahas juga tentang kelanjutan dari kondisi masyarakat yang berhak mendapat reaktivasi BPJS PBI. Paling telat. Cuma memang ada yang kemudian non-aktif itu ya. Nah, oleh karena itu yang non-aktif itu antara lain karena dia punya piutang. Nah, maka diupayakan piutang ini untuk dihapuskan, tapi hanya sekali loh ya. Jangan nanti nunggu saya tak punya utang dulu, nanti biar dihapus lagi. Tidak, ini hanya sekali, direncanakan hanya sekali. Ya. Kecuali yang memang piutang karena sudah meninggal, ya, sudah meninggal atau apa gitu ya. Itu bisa terus ya, karena orangnya aja udah nggak ada. Lalu apa saja hasil dari rapat antara Komisi 9 DPR dengan Menteri Kesehatan dan BPJS Kesehatan? Kita bergabung dengan reporter TV One Felicia Amelinda. Apa saja hasilnya, Feli? Ya, selamat sore Sita dan juga pemirsa. Benar sekali bahwa tadi pagi ini Komisi 9 DPR RI telah melaksanakan rapat kerja bersama dengan Menteri Kesehatan, kemudian juga ada Dewan Jaminan Sosial Nasional atau DJSN, dan juga Dewas dan Direktur Utama dari BPJS Kesehatan. Dan untuk rapat kerja ini membahas tentang polemik penonaktifan BPJS Kesehatan PBI yang memang akhir-akhir ini banyak sekali masyarakat yang merasakan dari penonaktifan BPJS Kesehatan PBI ini. Dan tadi pemirsa memang untuk rapatnya sendiri telah dilaksanakan sekitar pukul 10:22 waktu Indonesia Barat, namun sampai jam 12 tadi, jam makan siang, memang sedikit ada jeda karena memang dari Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sendiri juga memiliki agenda rapat lain di luar DPR RI, dan memang rencananya akan dilanjutkan pada pukul 2 siang waktu Indonesia Barat di gedung DPR MPR RI. Namun sampai sekarang kami memantau masih belum dimulai lanjutan rapat kerja tersebut. Dan memang dari tadi rapat kerja yang dilaksanakan oleh Menteri Kesehatan dan juga DPR RI serta pihak-pihak terkait,
dari paparan Menteri Kesehatan juga mengatakan bahwa dari pemerintah dan juga DPR RI ini saling bekerja sama untuk melayani masyarakat secara maksimal, yakni salah satunya dengan tidak menghapuskan pengobatan bagi pasien-pasien yang memiliki penyakit, khususnya penyakit yang tergolong katastrof atau penyakit kronis yang ini beresiko dan juga dapat berisiko merenggut nyawa, seperti contohnya kanker, kemudian juga penyakit jantung dan juga penyakit-penyakit seperti pasien-pasien yang memang mengharuskan untuk melakukan pengobatan cuci darah dan juga penyakit-penyakit kronis lainnya. Karena memang pemirsa, dari Menteri Kesehatan sendiri tadi juga mengatakan ada ribuan orang yang mengidap penyakit katastrofi ini, dan nantinya akan direaktivasi kembali PBI-nya sesuai dengan SK Kemensos yang nantinya akan dikoordinasikan kembali dengan Kementerian Sosial. Dan selain itu juga pemirsa, tadi dari Menteri Kesehatan juga mengatakan dari data yang disampaikan oleh Menteri Kesehatan bahwa ada banyak sekali 120.000 orang yang ini desil PBI-nya tidak sesuai dengan kategori-kategori desil yang memang seharusnya mereka dapatkan sesuai dengan kebutuhan dan juga sesuai dengan kategorinya, sehingga memang baik itu dari Kementerian Kesehatan maupun pihak-pihak terkait ini sedang melakukan review dan juga realokasi dari orang-orang yang memiliki desil dari berbagai kategori untuk kembali dilihat dan juga direview kira-kira orang-orang tersebut ini masuknya ke desil mana, dan ini masih dalam proses review dan juga realokasi. Kemudian pemirsa, memang dari data yang disampaikan juga oleh Menteri Kesehatan bahwa ini ada sekitar 46,8 juta penduduk yang berada di desil 1 sampai 5 atau desil yang tergolong beresiko. Ini belum tercakup PBI karena kuota 96,8 juta peserta ini terisi oleh penduduk dari desil lainnya, sehingga memang proses review dan juga realokasi desil ini masih terus dilakukan oleh pihak-pihak terkait, baik itu dari pemerintah maupun pihak dari BPJS Kesehatan sendiri. Demikian, Sita, saya kembalikan lagi pada Anda di studio. Felicia Melinda langsung dari gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Terima kasih. Kita ke informasi selanjutnya. Pemerintah dan DPR setuju menerima hibah kapal patroli dari pemerintah Jepang. Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Menteri Pertahanan Doni Hermawan usai rapat bersama Komisi 1 DPR. Penyerahan hibah kapal patroli dari Jepang dipandang sebagai bagian dari upaya pemerintah Indonesia untuk memperkuat pertahanan maritim tanpa membebani anggaran negara secara langsung. Penyerahan hibah kapal ini juga meningkatkan kerjasama internasional dalam rangka menjaga stabilitas keamanan di kawasan maritim Indonesia dan sekitarnya. Kita tahu bahwa wilayah kita itu sangat luas sekali, banyak kerawanan-kerawanan yang ada di wilayah kita, sehingga tambahan alutsista ini akan memberikan dampak yang cukup signifikan bagi TNI Angkatan Laut untuk mengamankan wilayah perairan kita. Kemudian dari aspek operasional juga bahwa kapal ini cepat dan lincah, sehingga sangat cocok untuk dioperasionalkan di perairan Indonesia. Pemirsa, Kementerian Haji melakukan rapat dengar pendapat dengan Komisi 8 DPR RI membahas rencana strategis dan tambahan anggaran belanja. Kementerian Haji menyebut saat ini masih menggunakan anggaran yang berasal dari anggaran haji karena pembentukan kementerian dilakukan setelah APBN disahkan. Kondisi tersebut membuat kebutuhan anggaran belum terpenuhi secara optimal. Oleh karena itu, Kementerian Haji mengajukan anggaran belanja tambahan atau APT yang telah dikoordinasikan dengan Kementerian Keuangan. Tambahan anggaran ini akan digunakan untuk revitalisasi sejumlah asrama haji di berbagai daerah. Kementerian Haji ini disahkan pada saat APBN sudah didok. Artinya apa? Artinya Kementerian Haji sekarang ini masih menggunakan anggaran Badan Penyelenggara Haji, sehingga pasti jauh kekurangannya, sehingga hari ini kita mengajukan APT
sudah mengajukan lama dengan keuangan, hari ini kita sampaikan ke DPR. Gitu. Yang soal revitalisasi asrama haji juga? Termasuk juga beberapa asrama haji yang perlu direvitalisasi. Pemirsa, Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Alam Wilayah Sumatera memaparkan hasil kinerjanya selama beberapa waktu terakhir. Dalam kegiatan ini hadir sejumlah menteri, diantaranya Menko PMK Pratikno, Mendagri Tito Karnavian, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo, dan beberapa menteri lainnya. Dalam kesempatan itu, masing-masing menteri menyampaikan perkembangan penanganan pasca bencana yang telah dilakukan di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno mengatakan, infrastruktur utama di 3 provinsi terdampak sudah kembali berfungsi, serta layanan dasar masyarakat hampir sepenuhnya pulih. Infrastruktur utama telah kembali berfungsi, layanan dasar masyarakat juga semakin hampir sepenuhnya pulih, jaringan komunikasi juga demikian sepenuhnya normal, dan proses rehab rekon terus berjalan secara bertahap, secara berkelanjutan, dengan komitmen kita adalah untuk membangun lebih baik. Jadi bukan hanya membangun kembali, tetapi membangun lebih baik, lebih kuat, lebih kokoh, mencegah bencana ke depan, dan juga mampu untuk menghadapi bencana seandainya itu tetap terjadi. Sementara itu, pemerintah melalui Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Hidrometeorologi menyampaikan sejumlah perkembangan penanganan pasca bencana Sumatera. Ketua Satgas Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan perbaikan fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan dan keagamaan, serta pembangkitan ekonomi menjadi prioritas. Selain itu, pemerintah juga memperhatikan nasib para korban sambil melakukan perbaikan akses darat yang putus. Jangan terlalu lama di tenda, baik yang rumahnya rusak ringan, rusak sedang, rusak berat, atau yang bahkan hilang. Untuk itu perlu dilakukan perlakuan kepada mereka. Rusak ringan diberikan bantuan 15 juta rupiah, yang rusak sedang 30 juta rupiah, kemudian yang rusak berat atau hilang ini punya 2 opsi, disiapkan huntara yang diantaranya perintah Bapak Presiden langsung kepada Danantara untuk membangun, kemudian juga BNPB membangun, Bapak Menteri PU juga membangun, dan kemudian pilihan keduanya adalah mereka boleh tinggal di rumah keluarga atau sewa kontrak dengan diberikan anggaran sebanyak 1.400.000, saya ulangi 600.000 per bulan, sekaligus 3 bulan 1,8. Di samping itu ada juga skema bantuan yang lain, yaitu untuk perabotan dan stimulan ekonomi untuk mereka yang berhak, yang dianggap oleh para bupati, wali kota, mereka layak untuk mendapatkan itu. Kemudian yang rumahnya tadi hilang, rusak berat, baik dia tinggal di hunian sementara ataupun tinggal kontrak atau di rumah keluarganya, mereka boleh diberikan pilihan dibangunkan sendiri di tanahnya, itu disebut dengan in situ atau on site, dibangunkan oleh BNPB. Dan untuk yang ingin berkelompok, satu kompleks dibangunkan oleh Kementerian PKP, Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Pimpinan MPR RI memberikan bantuan kepada 8 kabupaten kota di Provinsi Aceh yang terdampak bencana banjir bandang dan longsor. Mereka memberikan total 30.000 paket bencana untuk belasan ribu KK terdampak.
Pimpinan MPR RI memberikan bantuan kepada korban di 8 kabupaten kota di Provinsi Aceh yang terdampak bencana banjir bandang dan longsor pada akhir November 2025 lalu. Sebanyak 15.000 paket sembako dan 15.000 paket ibadah diberikan kepada belasan ribu kakak yang terdampak. Ketua MPR RI, Ahmad Muzani mengatakan total 30.000 paket bantuan itu diberikan dalam upaya memenuhi kebutuhan pokok korban jelang Ramadan 2026. Paket bantuan yang diberikan pimpinan MPR berupa mie instan, minyak goreng, obat oles anti nyamuk, popok anak, pembalut, Al-Quran, sarung hingga mukena. Memberi penguatan dan dukungan moral kepada masyarakat Aceh yang terdampak dalam bencana akhir November, dan tentu saja ini adalah empati, simpati dan dukungan yang luar biasa kami berikan kepada Aceh, kepada masyarakat Aceh. Yang kedua, kami ingin ngecek kondisi langsung di Aceh. Tadi disampaikan oleh Wakil Gubernur Provinsi Aceh, Pak Fadlullah, bahwa sudah ada kemajuan yang signifikan. Kemudian kemajuan-kemajuan itu sekarang sudah mulai dirasakan. Aceh menjadi perhatian khusus bagi MPR RI karena merupakan wilayah dengan dampak terparah. Kunjungan pimpinan MPR ini sekaligus untuk menerima aspirasi warga Aceh terkait persiapan Ramadan 2026 pasca bencana. Dari Banda Aceh, Provinsi Aceh, Rindi Salsabila, TV One mengabarkan. Informasi selanjutnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan bantuan bagi korban bencana longsor dan banjir bandang di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat bakal tersalurkan sebelum Ramadan 2026. Hal itu dipastikan Mendagri atas perintah Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat penyaluran bantuan pasca bencana. Cek Bulog, stok Bulog saya tiap hari mendapat data. Bahkan saya minta untuk yang di agak kurang tuh di Bener Meriah. Kemarin saya lihat 500 ton, itu harus ditambah. Pengalaman kita dan kasusnya bencana ini ya, di daerah yang di gunung-gunung ini, Bener Meriah, Aceh Tengah, Gayo Lues, Kota Sibolga, Nias, itu mereka terkunci karena selama ini belum pernah mengalami bencana ini. Sehingga logistik mereka hanya 2 hari, 3 hari. Nah sehingga saya minta kepada Bulog dan Badan Pangan agar stok mereka 3 bulan. Jadi kalau terjadi apa-apa, selama 3 bulan mereka bisa survive, tidak perlu rame, dan kemudian pemerintah pusat pasti dalam waktu seminggu juga, kurang dari seminggu sudah pasti akan bisa menyelesaikan. Jadi stoknya cukup. Pemirsa, sebanyak 26 unit hunian sementara Huntara bagi korban bencana banjir bandang dan longsor di Kecamatan Idi Raya, Kabupaten Aceh Timur mulai ditempati. Warga korban bencana banjir dan longsor sudah mulai menempati hunian sementara atau Huntara. Salah satunya yang terletak di belakang kantor camat Idi Raya Desa Gampong Jawa. Para pengungsi ini sebelumnya tinggal di tenda atau menumpang di rumah saudara. Huntara yang dibangun pemerintah tidak hanya berupa bangunan fisik berukuran sekitar 3 x 6 meter, tetapi juga dilengkapi perabotan. Berdasarkan pantauan di lokasi, setiap unit telah dialiri listrik yang menyala stabil dan memiliki kamar mandi dengan air bersih. Selain itu, warga juga menerima fasilitas berupa kasur dan kipas angin. Para penghuni Huntara mengaku masih kekurangan sembako dikarenakan harus membeli sendiri dengan uang pribadi. 2 hari ini. 2 hari ini ya? Iya. Apa kira-kira kendala untuk saat ini? Nala, apa namanya tuh, masak belum ada bahan. Ada bahan? Belum ada bahan pun. Belum nggak dikasih apa-apa, belum dikasih duit pun belum ada. Nggak ada beras, belum ada. Berarti belum ada apa-apa itu? Belum ada, masih kosong. Berarti itu masak dari mana? Masak kami beli tadi itu, beli tempe untuk. Beli sendiri? Iya, beli sendiri, beli beras 1 kilo. Mereka berharap pemerintah bisa memberikan bantuan berupa sembako untuk kebutuhannya selama di lokasi Huntara. Dari Aceh Timur, Aceh, Ilham Zulfikar, TV One mengabarkan. Kita ke kabar lain, pemirsa. PT Pegadaian resmi menyerahkan Grand Prize Badai Emas kepada nasabah yang ikut dalam undian Badai Emas periode 2 tahun 2025. Penyerahan hadiah tersebut dilakukan 8 Februari 2026 lalu.
Pegadaian menggelar penyerahan Grand Prize Badai Emas kepada nasabah yang ikut dalam undian Badai Emas periode 2 tahun 2025 by Pegadaian pada 8 Februari 2026 yang bertempat di Mall Casablanca, Jakarta. Undian ini adalah diberikan kepada nasabah yang melakukan transaksi setiap kelipatan nominal 100.000, nasabah mendapatkan ada 10 kupon lah, seperti kupon undian ya. Dan memang nasabah dengan adanya program ini semakin meningkat karena kita menggunakan poin tadi, kelipatan tadi. Jadi nasabah yang mungkin dia mau beli emasnya 10 gram, dia bisa meningkat jadi 50, jadi 100. Jadi animo untuk itunya semakin meningkat lagi gitu. Ya, dan ini terbukti juga dari kinerja pertumbuhan nasabah kita maupun kinerja outstanding kita yang meningkat cukup tajam di tahun lalu. Program undian Badai Emas merupakan salah satu faktor pendorong lonjakan transaksi sekaligus pertumbuhan jumlah nasabah by Pegadaian. Keyakinan nasabah atau mungkin yang akan jadi calon nasabah di Pegadaian jangan ragu. Kenapa? Karena Pegadaian ini adalah suatu anak perusahaan yang betul-betul menjaga kualitas, legalitas, dan diawasi langsung oleh OJK semua kegiatan, sehingga tidak akan terjadi pemikiran seperti yang beberapa waktu lalu kejadian nabung tapi emasnya hilang dan sebagainya. Ini tidak akan terjadi. Untuk generasi muda, kalau mau berinvestasi yang pasti-pasti aja deh. Contohnya ini ya, jadi kalau investasi barang-barang itu nilainya akan berkurang, tapi kalau emas, walaupun dia udah naik sampai hampir 3 juta ya Pak ya, dan itu nggak akan mungkin balik lagi ke 500.000 atau 300.000. Paling bertahan sekian, dan mungkin kedepannya lagi akan terus naik. Selain emas 1 kg, program Badai Emas by Pegadaian juga memberikan hadiah lainnya seperti paket umroh senilai 40 juta, mobil Grand Max, serta Samsung S24 Ultra. Undian tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi Pegadaian kepada nasabah yang aktif bertransaksi. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Anda masih menyaksikan kabar Merah Putih. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin menghadiri rapat pimpinan TNI 2026. Menhan meminta TNI untuk menjunjung tinggi integritas dan mendukung program pemerintah. Rapat pimpinan TNI 2026 digelar di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Rapimnas dihadiri ratusan perwakilan dari setiap satuan. Rapat dipimpin langsung oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto dan Menteri Pertahanan Syafri Samsudin. Rapimnas TNI ini membahas mengenai peran TNI ke depannya dalam menyukseskan program pemerintahan Prabowo Gibran. Salah satu yang masih menjadi fokus ada di daerah perbatasan dan 3T. Pada Rapimnas TBI 2026 ini, Menteri Pertahanan berharap TNI dapat membantu menyukseskan program pemerintahan Prabowo Gibran dan tetap profesional. Saya melihat bahwa TNI sekarang kompak, solid, baik di antara satuan-satuan yang ada di lapangan sampai ke tingkat para kepala staf angkatan dan sampai kepada tingkat Panglima TNI. Tentunya ini sangat kita perlukan agar supaya tugas dan tanggung jawab negara bisa juga menjadi tantangan yang perlu dijawab oleh TNI dalam rangka bagaimana menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf membuka manasik haji nasional di Asrama Haji Jakarta Timur. Kegiatan manasik haji nasional melibatkan jemaah haji se-Indonesia secara luring dan daring. Dalam kesempatan itu, Gus Irfan berharap benar-benar mempersiapkan kesehatannya sebelum berangkat ke Tanah Suci agar bisa maksimal melaksanakan ibadah haji. Selain itu, untuk menjaga asupan makanan para jemaah di Tanah Suci, Kementerian Haji dan Umroh akan memberikan asupan pangan berkualitas, sekaligus memberdayakan produk beras dalam negeri di Tanah Suci. Kita
Kita ke informasi selanjutnya. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menghadiri Gala Dinner General Assembly Asian Trade Union Council ASEAN TUC 2026 yang digelar di Hotel Grand Melia, Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan. Kehadiran Kapolri menjadi bagian dari rangkaian pertemuan tingkat tinggi Konfederasi Buruh se-Asia Tenggara yang mempertemukan delegasi pekerja dari berbagai negara. Dalam sambutannya, Kapolri menyampaikan ucapan selamat kepada Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia KSPSI, Andi Gani Nenawea yang kembali terpilih sebagai Presiden Asian TUC. Kapolri mengapresiasi penghargaan yang diberikan kepada Des Ketenagakerjaan Polri. Apresiasi tersebut menjadi motivasi bagi jajaran Polri untuk terus memberikan pendampingan dalam berbagai persoalan hubungan industrial. Terima kasih bahwa Des Ketenagakerjaan diberikan apresiasi dari rekan-rekan dan tentunya ini menjadikan motivasi bagi Des Ketenagakerjaan untuk terus bisa memberikan pendampingan terhadap permasalahan-permasalahan industrial, termasuk juga mencarikan solusi menjadi problem solver terhadap masalah-masalah yang ada, dan tentunya yang paling utama bagaimana kita terus menjaga iklim hubungan usaha yang baik antara buruh dan antara perusahaan. Kita ingin perkembangan ekonomi di Indonesia juga semakin bertumbuh dan tentunya buruh juga akan semakin. Pemirsa, untuk mendukung program makan bergizi gratis yang digagas Presiden Prabowo Subianto, pemerintah Kabupaten Buton meresmikan dapur makan bergizi gratis yang ke-9 di Kecamatan Sio Tapina, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara. Usai diresmikan, Sekda Buton langsung meninjau seluruh fasilitas dapur, mulai dari gudang penyimpanan makanan, ruang pemorsian, hingga melihat langsung proses penyajian makanan sebelum didistribusikan ke ribuan penerima manfaat. SPPG Buton Sio Tapina Mata Nawe yang dibangun oleh Yayasan Bangun Individu Sehati. Pemerintah Kabupaten Buton berharap seluruh dapur MBG di Buton dapat menyajikan makanan yang baik sesuai standar pemenuhan gizi anak sehingga dapat meminimalisir dan mencegah terjadinya insiden keracunan. Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri ke Istana Negara untuk menggelar ratas. Sejumlah menteri yang hadir diantaranya Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, dan Menteri SDM Bahlil Lahadalia. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan ia akan melaporkan sejumlah perkembangan kepada Presiden, khususnya stok pangan jelang Ramadan. Sementara Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan hal yang akan disampaikan Presiden akan ia jelaskan usai rapat selesai. Progresnya dia pangan, khususnya beras, kemudian jagung, dan hilirisasi. Hilirisasi harga juga harga stok kita. Hari ini ada rapat ya sama Bapak Presiden. Agendanya nanti setelah kita rapat baru saya akan kabari. Ada ini sel gimana SPBU-nya masih kosong di bahan bakar minyak? Saya pikir semuanya ada ya. RON 92, 93, 95, 98 semuanya ada kok. Solar juga ada. Jadi tinggal dilakukan B2B aja. Tapi kata hasilnya katanya untuk pengizinan impornya belum diizinin oleh SDM, ini benar nggak sih? Nanti coba saya cek ya. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno meninjau langsung cek kesehatan gratis di Puskesmas Cilandak, Jakarta Selatan. Pratikno mengajak masyarakat untuk memanfaatkan program cek kesehatan gratis. Selama 2025 tercatat, penerima manfaat program ini mencapai lebih dari 70 juta orang di seluruh Indonesia. Sementara Kementerian Kesehatan mentargetkan di tahun 2026 bisa mencapai 136 juta orang melaksanakan CKG. Setahun program CKG telah berjalan, tidak menunggu ulang tahun, masyarakat
setiap saat bisa memanfaatkan program ini. Layanannya bukan hanya di puskesmas, tetapi juga ada di kantor, di sekolah, dan di pabrik-pabrik. Sudah berjalan 1 tahun, jadi alhamdulillah sudah lebih dari 70 juta rakyat Indonesia yang sudah menikmati layanan kesehatan gratis ini. Jadi cek kesehatan. Menteri Kebudayaan Fadlizon dikukuhkan sebagai Guru Besar Kehormatan Bidang Ilmu Politik dan Kebudayaan Universitas Nasional Jakarta. Pengukuhan bertepatan dengan peringatan 118 tahun pendiri UNAS, Sultan Takdir Ali Syahbana. Fadlizon menerima gelar Profesor Kehormatan dari Universitas Nasional setelah sebelumnya aktif mengajar sejak 2018. Sebelumnya ia juga pernah menjadi pengajar di Universitas Indonesia selama 5 tahun. Pengukuhan ini disebut sebagai bentuk apresiasi akademik sekaligus pemicu untuk terus berkontribusi khususnya dalam pengembangan dan pemikiran politik serta kebudayaan. Bagi saya ini kan secara akademik kan sebenarnya adalah doktoral itu ya. Bagi saya ini memicu saya untuk tetap berpijak kepada pemikiran dunia intelektual dan juga terutama di bidang politik dan kebudayaan. Informasi tadi menutup kabar Merah Putih hari ini. Sesaat lagi Anda dapat menyaksikan berita utama kriminal bersama Ninda Febiola. Saya Sita Paprika pamit, terima kasih, sampai jumpa.